Tapi sekarang karena kondisi ya, karena ramainya orang yang melaksanakan ibadah haji, kesunahan ini agak susah dilaksanakan. Sebab di Muzdalifah itu tidak disediakan tenda-tenda, tidak disediakan tempat-tempat yang khusus untuk melaksanakan sholat. Jadi manusia itu diampat saja sholatnya ya di mana saja di bagian daripada Muzdalifah itu secara berkelompok-kelompok kecil. Jadi sangat sulit dilakukan untuk zaman sekarang ini untuk melaksanakan kesunahan ini. Makanya biasanya jamaah haji kita itu diharapkan untuk melaksanakan jamaah takdim. Mungkin ada sebagian yang dia berangkatnya lebih awal bisa melaksanakan sunnah jamaah takhir antara maghrib dan isya di Muzdalifah. Tapi sebagian besar tidak bisa karena sangat krodit di Muzdalifah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Muzdalifah itu kita di Muzdalifah itu kita akan mengambil ini kalau kesunahan yang dicontohkan oleh Nabi itu seperti ini. Kita akan mengambil batu-batu kerikil yang akan kita gunakan untuk melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Jadi kita mengambil kerikil untuk melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah itu di Muzdalifah. Jumlahnya cuma 7 buah saja karena tanggal 10 itu yang dilontar hanya jumrah Aqabah sebanyak 7 kali. Maka batu yang diambil di Muzdalifah itu cukup 7 butir saja. Nanti untuk melontar jumrah pada tanggal 11, 12 dan 13 itu pengambilan kerikilnya dilakukan di Mina. Tapi semua Bapak Ibu itu sudah mengalami perubahan karena persoalan teknis. Kalau nyarinya di Muzdalifah itu agak susah sekali, apalagi di Mina. Di Mina itu nggak ada lagi kerikil-kerikil, nggak ada di tanah-tanah, nggak ada lagi, nggak akan dapat gitu. Maka biasanya petugas haji
dipotong oleh pemerintah Arab Saudi, termasuk sofa apa itu nggak ada lagi sekarang, tinggal bekas-bekasnya saja, sudah banyak dipotong. Kalau nanti Bapak Ibu cari Bukit Jabal Kubais misalnya, itu nggak akan ketemu lagi karena sudah jadi istana raja. Jadi Jabal Kubais itu sekarang sudah dipotong, sudah dibangun istana kerajaan Arab Saudi di Mekah. Istananya kan banyak. Jadi sekarang bukit-bukit itu sudah tidak terlihat lagi. Dulu yang namanya Mina, ya Mina itu ya bukit, ya. Bukit. Makanya kalau kita baca kitab-kitab lama itu sekarang sudah banyak yang ditemukan di kenyataannya, karena sudah banyak mengalami perubahan. Jadi kalau kita apa istilahnya itu mau mencari di mana dulu Nabi Ibrahim akan menyembelih Ismail, itu tidak ketemu lagi sekarang, itu susah karena sudah berubah. Bukitnya itu sudah dipotong mendadak. Jadi sholat maghrib dan isya itu kalau menurut jumhur ulama sunnah dilakukan secara jamak takhir, secara jamak takhir. Tapi kalau mazhab Hanafi itu hukumnya wajib dijamak takhir. Gak boleh tidak dijamak dan tidak boleh dijamak takdim. Misalnya ada orang berangkat dari Arafahnya itu setelah asar, kan sebelum maghrib sudah sampai di Musdalifah. Maka kalau kita mengikuti pendapatnya mazhab Hanafi, orang itu gak boleh sholat maghrib dan isya secara jamak takhir. Jadi dia harus menjamak takhir, maghribnya dilewatkan saja, menunggu waktu isya, nanti setelah isya datang dia baru menjamak maghrib dengan isya secara jamak takhir. Nah ini Bapak Ibu, fikih itu selalu saja ada perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat itu banyak manfaatnya. Jadi jangan dipertentangkan terus, tapi kita bisa mengambil manfaat dari perbedaan pendapat itu dengan cara melakukan pendapat-pendapat itu sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Ya, jadi kalau dalam mazhab Hanafi, Bapak Ibu, musafir itu wajib mengqashar sholatnya. Jadi kalau kita misalnya
mudah artinya kita untuk melaksanakan perjalanan dengan santai, dengan rileks. Tapi sekarang itu ya agak susah. Meskipun tetap harus kita jaga, kita usahakan. Orang mau naik bis saja sibuk-sibukan, berdesak-desakan. Ada yang rela geser temannya kanan kiri. Nah itu sebaiknya kita ya insya Allah nanti kan diangkut juga. Walaupun tahun ini kemarin ada yang tidak terangkut salah teknis. Jadi harus dengan hati yang tenang, tidak tergopoh-gopoh. Ya, apalagi sampai menyakiti jamaah yang lain. Ini yang perlu diperhatikan dari kita semua. Termasuk nanti kalau tawaf di Ka'bah itu kan situasinya sangat protektif. Itu jangan main tabrak orang, jangan main singkirkan orang. Kita santai saja. Karena menyakiti orang itu hukumnya haram. Kalau ada yang terpijak kaki kita karena keteledoran kita, kalau teledor dengan tidak sengaja itu berbeda. Karena keteledoran kita sehingga orang kakinya terpijak oleh kita, kita dosa. Kalau karena keteledoran kita atau bahkan kesengajaan kita, orang tersikut oleh kita, kita akan berdosa. Makanya sampai saja tawaf saja, nanti kan selesai dari putaran itu. Ya, jangan pula nak berada di lingkar terdekat dari Ka'bah. Ya, tidak usah memaksakan diri. Jadi ini penting soal akhlak kita saat kita melaksanakan ibadah haji, sangat penting. Orang Indonesia kalau kecil-kecil melawan seperti ini. Ya, kalau lagi tawaf tuh melawan dulu. Kalau yang besar-besar itu malah jalannya tenang. Tapi kita itu banyak yang rombong-rombongan itu, jadi orang-orang yang di depannya itu sering disikat-sikat saja, ya, yang tidak dianjurkan. Bapak Ibu rahimakumullah, mabit di Muzdalifah atau bermalam di Muzdalifah itu merupakan wajib haji, bukan rukun haji, tapi wajib haji. Wajib haji itu artinya kalau tidak dikerjakan atau terlewat atau mabitnya tidak sah, maka bisa diganti dengan membayar denda. Dendanya menyembelih 1 ekor kambing. Jadi boleh misalnya terlewat, tidak sempat lagi, misalnya saking banyaknya manusia sehingga ketika bergerak dari Arafah ke Muzdalifah itu sangat lambat. Sampai di Muzdalifah sudah siang, sudah pagi, matahari sudah terbit, kan tidak memenuhi persyaratan, sudah lewat waktunya, maka harus diganti dengan dam. Ya, diganti dengan dam. Tetapi para ulama itu berbeda pendapat mengenai kapan mabit di Muzdalifah itu dipandang sah. Kalau menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, mazhab Syafi'i dan Hambali itu mabitnya harus setelah lewat
Musdalifah itu sebelum lewat tengah malam. Ya, sebelum lewat tengah malam. Itu kalau menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Makanya kalau ulama-ulama kita itu hati-hati betul, karena Syafi'i betul, sehingga ditunggunya sampai lewat tengah malam. Setelah lewat tengah malam jam 12 lebih itu baru berangkat ke Mina. Karena itu Syafi'iyah wajib. Kalau jam 11 sudah meninggalkan Musdalifah, maka dia dipandang belum mabit di Musdalifah, ya, belum sah mabitnya. Itu kalau mazhab kita, ya mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kalau mazhab Maliki itu mulai dari malam tiba. Ya, maghrib itu sudah boleh. Maghrib nanti sampai Isya, jamak takhir. Setelah Isya kita sholat jamak takhir, ya maghrib dengan Isya. Setelah itu boleh meninggalkan Musdalifah untuk menuju ke Mina, boleh. Kalau mazhab Maliki. Nah ini artinya apa? Ini pilihan-pilihan, ya. Pilihan-pilihan ini kalau kondisinya sangat krodit, sangat sulit, nah kita boleh mengamalkan mazhab Maliki supaya tidak terlalu terjadi penumpukan yang tidak kita inginkan, yang sekira membahayakan keselamatan para jamaah haji. Jadi boleh, yang penting sudah lewat waktu Isya. Kenapa harus lewat waktu Isya? Karena di situ kita harus menjamak takhir untuk melaksanakan kesunahan jamak takhir, ya, antara maghrib dan Isya. Nah kalau mazhab Hanafi beda lagi. Hanafi itu dari terbit fajar shadiq sampai terbit matahari, waktunya cuma pendek, ya, sama dengan waktu subuh. Jadi dari terbit fajar shadiq sampai terbit matahari, waktunya sangat pendek. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini kita sampaikan? Supaya kita itu ada solusi. Kita punya pijakan ketika kondisi di lapangan itu tidak memungkinkan. Jadi kalau ada teman kita mabit di Musdalifahnya seperti yang disampaikan oleh mazhab Maliki, itu kita jadi mengerti. Jangan terus disalahkan. Jadi itu manfaat daripada perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka betul Rasulullah pernah bersabda, "Ikhtilaf ummati rahmat." Perbedaan pendapat di antara umatku itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi apa yang dilakukan pada saat kita mabit di Musdalifah? Yang pertama, kita mengambil batu tadi. Batu yang akan kita gunakan untuk melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10, jumlahnya 7 butir batu. Tapi ini sudah berubah tadi. Sudah berubah, ya. Jadi 7 saja ambil di situ. Nah sekarang karena kondisinya sudah berubah, batu-batu itu sudah disiapkan oleh petugas dari kita, dari kantongi, kita tinggal bawa, ya, ambilnya satu aja. Ada juga yang nakal ambilnya double untuk cadangan kalau
berusaha melaksanakan kesunahan mengambil kerikil di Musdalifah. Jadi ada jamaah haji kita itu Bapak Ibu yang tadi kantong kerikil yang dia bawa dari Arafah itu begitu dia turun dari mobil itu diserak lagi tuh batunya, diserak lagi, nanti baru dipungut. Boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Cuma nambah kerja. Itu demi untuk melaksanakan kesunahan mengambil batu di Musdalifah. Jadi diseraknya lagi, ditumpahkan batu yang sudah dimasukkan ke kantong tadi. Itu boleh saja, nggak masalah. Yang penting jangan malah bikin masalah nanti. Begitu diserak, banyak rombongan datang, kita terinjak. Ya, kita tinjak orang, batunya hilang. Tidak seperti kita kumpulkan. Maka kalau menurut saya cukuplah itu batu yang kita bawa dari Arafah tadi, tidak usah diserak lagi lah. Kemudian yang kedua, kita disunahkan beristirahat di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu ada di ujung Musdalifah. Jadi lebih dekat ke arah Mina, sudah dekat Mina. Tapi sekali lagi sekarang bukitnya itu tidak ada lagi. Jadi kita juga nggak tahu di mana posisi dari Masy'aril Haram itu. Kalau kita jalan kaki zaman dulu, nah itu mungkin. Nah sekarang kita dari Musdalifah ke Mina itu naik bis. Gimana mau istirahat di Masy'aril Haram? Silakan. Cukup sulit ya kita laksanakan. Mungkin orang yang hajinya udah berkali-kali barangkali bisa tinggalan bis gak apa-apa, dia berangkat jalan kaki sendiri ke Mina. Kalau haji
riya, pamer terhadap amal-amal soleh kita. Karena amal-amal soleh itu sesungguhnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hadiah dari Allah buat kita hamba-hambanya, bukan semata-mata karena prestasi kita. Ya, banyak sekali cerita-cerita itu. Orang dulunya soleh lalu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dulu soleh sekali tapi kemudian imannya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau imannya tetap masih ada pada dirinya tapi kesolehannya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga gak soleh lagi. Jadi hilang kesolehannya karena dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu misalnya rajin tahajud, kesini-sininya makin tua malah malas gitu, nggak mau tahajud lagi. Dulu rajin baca Quran, sekarang tidak rajin lagi, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati. Makanya kita sangat gak pantas riak pamer terhadap apa yang sudah kita lakukan, karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berdoa saat di musyawarah itu supaya diampuni dosa-dosa kita yang setiap hari terus bertambah, kemudian dianugerahkan amal yang soleh. Ini ada hadisnya tapi panjang sekali, bisa saya bacakan. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah selesai mabit di Musdalifah, jamaah haji kemudian bergerak menuju ke Mina untuk melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jadi pada tanggal itu yang dilontar hanya satu jumroh saja, yaitu jumrah Aqobah. Jadi dilontar 7 kali. Setelah itu kemudian ada yang namanya putus talbiyah. Setelah melontar jumrah Aqobah, jamaah haji tidak disunahkan membaca talbiyah, tapi sunnahnya adalah membaca takbiran. Takbiran seperti ya biasa yang biasa kita lakukan di Indonesia. Jadi bukan talbiyah tapi takbiran. Nah, setelah melontar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah, itu jamaah haji boleh melakukan tahallul awal. Ya, boleh melakukan tahallul awal dengan cara memgunting rambutnya. Jadi belum melaksanakan tawaf ifadah, belum melaksanakan sa'i, dia sudah boleh melakukan tahallul dengan cara menggunting rambut dan mengganti
menyelesaikan tawaf ifadah. Ya. Jadi makanya pada saat nanti melontar jumrah pada tanggal 11, 12, 13 itu kita sudah boleh tidak mengenakan pakaian ihram. Ya. Larangan-larangan yang lain sudah boleh kita lakukan, pakai parfum sudah boleh. Tapi ada yang tidak boleh, yang berkaitan dengan tadi hubungan badan. Belum boleh, masih haram. Jadi kalau mau ganti baju boleh, pakai parfum boleh, yang belum boleh tinggal hubungan badan. Nah nanti kalau tanggal 10 itu setelah melontar jumlah Aqabah, ya, kalau dia langsung mau melaksanakan tawaf ifadah maka tidak perlu tahallul awal, ya. Jadi tahallul awal ini Bapak Ibu itu dilakukan oleh orang yang menunda pelaksanaan tawaf wajibnya, tawaf rukunnya itu atau tawaf ifadah namanya, itu setelah selesai melontar jumrah di tanggal 11, 12, 13. Ya, kalau dia mengambil nafar sani. Jadi selesaikan dulu ritual di Mina, baru nanti tanggal 13-nya itu meninggalkan Mina, pulang ke Mekah. Bisa langsung tawaf ifadah, bisa juga besoknya kalau capek besoknya. Jadi kalau orang yang ingin langsung menyelesaikan tawaf ifadah dan sa'i di tanggal 10 itu dia tidak perlu tahallul awal, ya. Langsung saja. Tapi sekarang ini sulit. Sekarang sulit dilakukan. Ya, ada 1-2 orang yang kemudian nekat, ya, dengan jalan kaki atau pakai taksi apa namanya gelap gitu, ya bisa, tapi sangat sulit. Ya. Kebanyakan itu jamaah haji kalau yang saya alami itu mengambil tahallul awal, ya. Jadi menggunting rambut dan mengganti baju ihram pada tanggal 10 setelah dia melontar jumrah Aqabah. Jadi tawaf ifadahnya nanti, berarti haji kita itu belum selesai. Nanti tanggal 13 setelah kita pulang dari Mina menyelesaikan melontar jamarat yang 3 buah itu, baru kita melaksanakan tawaf ifadah, kemudian sa'i, lalu mencukur rambut kita. Selesailah seluruh rangkaian ibadah haji kita, ya. Jadi boleh mengambil 1 tahallul, boleh juga mengambil 2 kali tahallul. Ini pilihannya tergantung pada kita, bisa enggak kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini ada yang namanya mabit di Muzdalifah itu hanya melintas saja, namanya murur. Jadi tidak turun dari bis, ya, melintas saja karena situasi yang krodit tadi, sehingga kalau turun semua itu luar biasa desakannya. Makanya mulai tahun 2022 itu ada konsep murur. Jadi sebagian jamaah haji kita dari Indonesia itu ada yang nggak sempat turun saat mabit di Muzdalifah, dan itu sudah disepakati ulama tentang kebolehannya. Jadi boleh tanpa turun di Muzdalifah untuk mabit, ya. Dan boleh juga dia itu hanya murur saja,
dia berada di dalam bis di Muzdalifah itu dalam beberapa saat, kemudian bisnya berangkat ke Mina untuk menghindari kepadatan lalu lintas. Dan itu boleh, sudah disepakati oleh ulama Indonesia dan ulama Arab Saudi, sudah ada fatwanya. Itu juga sekarang tidak lagi berlaku. Tidak menunggu lewat tengah malam juga. Jadi sekarang mazhabnya itu sudah mazhab konvergensi, sudah gabungan dari berbagai macam mazhab itu. Jadi mazhab itu mulai tidak terlalu jelas lagi batas-batasnya pada masalah-masalah tertentu, terutama haji. Ya. Jadi ini makanya ada istihad baru ya yang tidak sesuai dengan pendapat mazhab zaman dulu. Ya. Sama nanti kalau ketika kita bahas tentang melontar jumrah Aqobah, itu kapan waktunya? Karena dulu Nabi melontarnya itu ya setelah zuhur, ya. Melontar jumrah Aqobah itu setelah zuhur, ya. Melontar jamaratnya. Nah sekarang itu sulit juga, karena kalau numpuk di setelah zuhur semua itu akan menjadi masalah. Kalau kita lihat itu orang melontar itu sepanjang hari 24 jam itu pun masih padat. Makanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki ya, salah seorang ulama yang sangat terkenal di Indonesia, karena dulu pernah ngaji berguru di Indonesia. Jadi sebelum ke Mesir belajar di Al-Azhar, beliau itu belajar kepada ulama-ulama Indonesia, makanya sangat terkenal. Nah fatwa beliau itu boleh gitu, karena untuk menghindari madharat. Kalau wajib setelah zuhur, maka akan terjadi penumpukan manusia yang sangat banyak dan akan bisa membahayakan keselamatan mereka. Jadi Bapak Ibu, ketentuan-ketentuan fikih itu ujung-ujungnya tunduk pada situasi dan kondisi. Ya, tunduk pada situasi dan kondisi. Nanti ketika kita membahas tawaf, itu juga seperti itu. Kalau mazhab Syafi'i, tawaf itu kan harus suci ya, harus suci. Nah kalau batal wudu lagi, itu nanti ketinggalan rombongan, hilang dia. Ya. Kalau yang muda-muda, nah mudah-mudahan agak lebih ini. Kalau yang sudah sepuh-sepuh itu hilang dari rombongan, baca hilang niat, tidak bisa balik ke pemondokan. Padahal di situ peluang untuk bersenggolan itu besar. Ya, walaupun kalau dihindari ya mudah. Kadang-kadang kan ada yang sengaja nak nyenggol kulit